Fotonya Tribuners dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Ngoper, Ngobrolin Persib bersama saya Rina Sukmawati. Edisi pekan kedua Super League 2025-2026 melawan Persijap Jepara yang akan berlangsung away ya di Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara. Nah, kalau udah ngoper tentunya saya nggak sendirian. Akhirnya saya ditemani lagi nih sama Kang Giri di studio. Ini adalah kemunculan kedua musim ini ya, Kang Giri. Tapi sebelumnya bukan di Super League kan? Oh iya, sebelumnya belum Super League. Sebelumnya kita bahas ACL tuh yang prediksinya ternyata tepat ya, Kang Giri, 2-1. Enggak, waktu itu 2-0. Oh 2-0, ya ada dikasih satu. Mirip-mirip, tetap 2 tapi lawannya ternyata bisa balas 1. Oke, nah sekarang pekan kedua Super League ini adalah pertandingan penutup ya untuk pekan kedua. Karena yang lain udah mulai duluan, termasuk tim rival juga udah dapat 3 poin keduanya kemarin. Satu-satunya yang baru Persija kan. Iya, baru udah 6 poin di pekan kedua. Nah, tapi kita jangan ngebahas itu, kita bahas Persib dulu nih. Setelah kemarin 4 hari yang lalu ya berarti lawan di ACL. Sekarang udah harus lawan lagi Persijap yang pertemuan terakhirnya itu 11 tahun lalu. Iya, 2014. Saat ISL ya, berarti itu terakhir kalinya juga. Berarti Persijap tampil di divisi utama kompetisi ya? Iya, di kasta tertinggi. Di kasta tertinggi, dan setelah itu Persijap melanglang buana dan bukan tim yang mudah juga karena di Liga 2 pun mereka sangat berusaha ya untuk bisa lolos kembali ke divisi utama, ke kasta utama. Nah, kalau Kang Giri melihat sejauh ini nih Persib Bandung maupun Persijap Jepara itu seperti apa sih? Iya, kedua ini pertandingan sangat penting untuk kedua tim ya. Ini dua tim memiliki kekuatan yang bagus berdasarkan hasil dari pekan pertama. Persib menang 2-0 lawan Semen Padang, sementara Persijap itu bisa membuat PSM gagal menang di menit-menit terakhir ya, 90 menit plus. Skornya 1-1. Jadi ini pertandingan yang sangat penting, pasti akan berlangsung keras untuk kedua tim dengan target masing-masing. Pasti menang ya. Persib ingin menang dengan tren yang sudah bagus, 3 pertandingan terakhir selalu menang. Sementara Persijap ini akan bermain di kandang sendiri dan pasti memiliki semangat yang bagus. Oke, nah bagaimana dengan kondisi tim Persib Bandung nih? Katanya Boyan Hodak meninggalkan 3 pemain ya di Kota Bandung yang membawa 22 pemain. Nah, itu apakah akan berpengaruh kepada pertandingan nanti malam atau seperti apa? Kalau menurut saya enggak sih, soalnya 3 pemain ini sebenarnya belum pernah bermain. Kiper Adam, terus Dimas Derajat, terus satu lagi Dewangga. Mereka kan belum pernah bermain di Liga 1, kayaknya belum juga ya. Nah, saya pikir mereka juga bukan pemain utama. Mereka bukan pemain utama sehingga tidak akan mempengaruhi taktik yang akan dijalankan oleh Bojan Hodak. Saya pikir Bojan Hodak akan tetap dengan pilihan seperti 3 pertandingan sebelumnya lah. Terakhir ya melawan Manila Tiger. Saya pikir ya konsepnya seperti itulah, nggak ada perubahan yang berarti. Oke, jadi Kang Giri melihat pertandingan nanti malam, taktik Boyan Hodak akan sama saat melawan Manila maupun melawan Semen Padang ya sebenarnya? Iya. Oke, tidak akan banyak perubahan karena saya pikir seperti yang dibilang Bojan Hodak juga, pemain itu oke semua, tidak ada masalah. Yang cedera kemarin saat melawan Manila Tiger sudah kembali dan kemudian dibawa kan. Dua pemain itu yang terbaik, sehingga ya nanti ditampilkan yang terbaik juga. Kalau ada perubahan barangkali nanti mungkin Beckham diganti sama Sadil, kalau Sadilnya di menit-menit terakhir juga sangat layak untuk bermain menggantikan Beckham. Apakah Kang Giri tidak melihat misalnya dengan taktik yang sama setelah 3 pertandingan berturut-turut kemarin justru akan menjadi bahaya bagi tim Persib Bandung karena tim lawannya udah mulai membaca nih, oh iya gaya permainan masing-masing tim utama tuh ternyata seperti ini ya. Kalau di Persib Bandung itu Kang Giri melihatnya seperti apa? Saya pikir sebuah tim bukan cuma Persijap, Persib juga punya tim analisis untuk melihat kelemahan dan kelebihan Persijap, dan itu yang akan dimanfaatkan. Mengenai pemain yang sama, belum tentu cara mainnya juga sama kan. Di lapangan itu menyesuaikan, harus bermain agak-agak slow, bermain cepat, atau gimana itu tergantung dengan lawan juga nanti di lapangan. Nah
Kalau misalnya tadi dari sisi Persib Bandung ya, sekarang kalau dari Persijap Jepara sendiri gitu, apa sih yang Kang Giri mungkin selama ini juga melihat pergerakan mereka selama di Liga 2 ya sampai bisa ke Liga 1, nah itu seperti apa? Kalau Persijap ini main di kandang, tentu mereka akan didukung oleh pendukungnya ya. Itu akan menambah semangat, dan kemudian secara kekuatan mereka musim lalu itu adalah runner up, kalah dengan PSIM untuk promosi ke Liga 1 atau Super League ini. Nah, sekarang mereka juga mengumpulkan ada 8 pemain asing yang baru. Total ada 9, ada 1 yang musim lalu dipertahankan, dan 2 di antara yang baru itu pernah bermain di Indonesia. Ada Douglas itu dari PSPS Pekanbaru, yang musim lalu juga di Liga 2 ya. Terus ada penyerang dari PSIS, si Abdallah Sudi kalau nggak salah, itu juga sudah tahu lah tentang sepak bola Indonesia. Jadi mereka secara tim ya sudah terbentuk lah, dengan bukti mereka ya bisa mengambil 1 poin dari kandangnya PSM. Oke, jadi tekad mereka juga besar ya sebenarnya, lagi main di kandang seperti sendiri. dibilang oleh Mario Lemos bahwa mereka main di kandang, tim udah siap, lawannya Persib pasti mereka juga memiliki tambahan semangat lagi karena Persib juara bertahan. Oke, karena kalau misalnya yang nonton juga pertandingan Persijap dan juga PSM pekan lalu, juga bikin sangat dramatis karena benar-benar di akhir sekali pertandingan, benar-benar sebelum peluit paknya berbunyi mereka bisa menyamakan kedudukan ya. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh Persib, bahwa mereka ternyata memiliki semangat yang luar biasa. Bahkan sampai menit 90 plus 7 kalau nggak salah, mereka mampu menyamakan kedudukan gitu. Dan tim yang selama ini dikenal seperti itu sebenarnya adalah Persib. Iya, dulu musim lalu seperti itu. Nonton sampai selesai. Nonton sampai selesai. Sekarang ada di pendatang baru yang semangatnya nggak kalah kendor di pertengahan, walaupun PSM adalah tim besar juga di Liga 1 atau sekarang Super League, tim yang udah banyak basis pendukungnya dan lain sebagainya. Pagi mereka juga mainnya away dan bisa mengambil 1 poin. Bisa mengambil 1 poin. Dengan status tim yang promosi. Tim dan promosi dan mengikuti jejak tim-tim lain yang udah bisa merebut setidaknya 1 poin di klasemen sementara. Nah, sekarang mumpung ngomongin klasemen nih, karena kita main terakhir, Persib Bandung main terakhir, sebelum-sebelumnya tim-tim besar seperti Persija Jakarta dan juga ada SM juga, ada RMN juga sudah main duluan. Nah, seperti apa sih Mas Giri melihat di pekan kedua ini? Iya, persaingan semakin ketat sih. Tapi kita harus beri jempol lah untuk Persija. Dua pertandingan mereka menang 4-0, kemudian kemarin menang 3-0 atas Persis Solo, dan mereka sekarang berada di puncak klasemen. Nah, ini pekan-pekan awal kita belum tahu tim mana yang akan lari kencang duluan. Dan Persib ini mempunyai kesempatan untuk berada di level atas. Kalau menang melawan Persijap, mereka akan berada setidaknya berada di peringkat kedua. Karena untuk menggeser Persija itu susah. Karena agregat golnya jomplang. Mereka 7-0 alias tidak kebobolan dalam 2 pertandingan kan. Nah, untuk Persib sementara di pertandingan sebelumnya itu cuma menang 2-0. Nah, ada 1 tim lagi yang bisa menyamai poin dari Borneo, poin Persija, yaitu Borneo yang main sore ini juga kan. Tapi lagi-lagi sama seperti Persib, mereka menang 1-0. Jadi untuk menggeser Persija itu susah sekali. Jadi biarkan Persija dulu di atas kedinginan lah. Nanti pelan-pelan baru dikejar. Karena masih ada banyak pertandingan baru-baru 2 pekan kan gitu. Iya, dan keberadaan Persija Jakarta di musim ini adalah hal yang menarik dengan situasi yang baru juga, mungkin bagi para pendukungnya ini adalah suatu angin segar ya setelah musim kemarin rasanya kok sulit banget nih Persija bersaing bersama Persib Bandung, lalu juga Dewa United dan Persebaya gitu di papan atas. Nah, salah satunya juga yang menjadi perbincangan di media sosial adalah kedua pendukung Bobotoh maupun di Jackmania itu nggak sabar nih melihat pertemuan dua tim ini yang baru akan berlangsung nanti ya akhir putaran pertama ya. Nah, kalau Mas Giri kira-kira nih untuk memprediksi, walaupun masih sangat jauh sih, memang kita harus melihat beberapa pertandingan ke depan dulu untuk melihat seberapa konsisten kedua tim ini selama musim ini gitu. Cuman apa sih gitu yang bisa dinantikan oleh kedua penonton, kedua basis pendukung, supporter maupun para pecinta sepak bola Indonesia di tim, bisa dibilang nih 2 tim paling populer lah ya di Super League saat ini. Iya,
dari pekan pertama kedua tim berada di jalur yang benar lah. Persija menang, Persib menang, dan kemudian Persija juga udah menang. Mudah-mudahan Persib nanti menang. Nah, Bobotoh juga menantikan pertemuan antara Persib dengan Persija nanti, karena Persija dengan wajah berbeda sekarang. Mereka menang dengan meyakinkan, skor meyakinkan melawan Persita di kandang 4-0, kemudian kemarin away dengan skor 3-0 melawan Persis Solo. Itu sebuah bukti bahwa mereka itu bagus. Apalagi permainan mereka juga cair, dan Persib saya pikir dari pekan pertama terus kemudian lawan tim dari Manila juga dari Australia itu konsistensi belum terbentuk. Terakhir melawan Manila itu saya pikir nggak sebagus, nggak seekspektasi Bobotoh lah. Permainan agak-agak kacau, bisa dibilang seperti itu. Tapi beruntung akhirnya menang dan akhirnya ke fase grup. Jadi pertemuan antara Persija dan Persib itu sangat ditunggu penonton Bobotoh maupun Jackmania, karena alasan itu bahwa kedua tim ini akan bersaing, beda dengan musim sebelumnya, akan bersaing untuk menjadi siapa yang terbaik. Oke. Nah, selain kedua tim nih, kita masih berbicara dalam basis pekan kedua ini ya. Kemarin juga tim mana lagi sih yang menurut Kang Giri ini berpotensi bisa sprint di awal musim ya, selain Persib Bandung dan Persija Jakarta? Dari pekan kedua itu sebenarnya saya berharap ada Malut United sih, tapi ternyata mereka tertahan di kandang sendiri dari Bali United kan, skornya 3-3 walaupun ada mantan penyerang Persib ada cetak 2 gol. Terus siapa lagi ya? Kira-kira Bali United juga mungkin harus diwaspadai sih. Di luar Malut United. Oke, jadi kedua tim itu ya. Iya. Oke, nah tadi masih pekan kedua, balik lagi ke pertandingan malam ini. Saya lupa bahas tadi, itu sebenarnya apa sih yang menjadi modal bagi Persib Bandung untuk pertandingan nanti malam? Apakah misalnya sebenarnya 4 hari jarak antara dari pertandingan terakhir itu apakah safe? Karena kan biasanya kalau nggak ada pertandingan lain ya jaraknya mungkin 5 hari, 6 hari untuk recovery dan kembali latihan lagi. Nah, 4 hari itu apakah jarak yang safe nih bagi para pemain untuk recovery dan bertanding lagi? Saya pikir Persib sudah berpengalaman sih. Musim lalu banyak sekali pertandingan yang dijalani, dan musim ini nanti di mulai September ya? Iya, mulai September itu akan padat lagi, dan Bojan Hodak itu saya pikir sudah punya sistem untuk gimana mengembalikan recovery pemain. Dan ada sih kemarin Mark Klok juga ngomong bahwa untuk ke Jepara itu perjalanan darat 8 jam itu sangat menguras energi sih sebenarnya. Tapi semangat keinginan menang untuk tetap berada di peringkat atas itu akan mengalahkan semuanya. Oke. Semuanya akan siap. Semuanya akan siap ya. Jadi modal utamanya adalah kesiapan para pemain dan juga sepertinya selain 3 yang tidak dibawa memang tidak ada yang cedera serius ya. Tidak ada cedera serius. Oke. Nah, karena tadi udah di-mention juga bahwa pertandingan malam ini kurang lebih akan sama seperti pertandingan sebelumnya untuk susunan pemain. Berarti boleh dong Kang prediksi susunan pemain malam ini, mulai dari penjaga gawang udah pasti Teja Paku Alam, karena Alam itu posisi pertama tanpa Adam. Karena Adam, ini menarik banget karena setelah sekian lama Teja Paku Alam di musim sebelumnya minim menit bermain karena harus bersaing bersama Kevin Mendoza sebagai kiper asing, sekarang justru dia menjadi kiper utama sampai sejauh ini, dan Adam Persberg belum punya kesempatan main karena terakhir cedera ya di saat latihan. Oke, boleh yang disusun. Ya, itu kalau prediksi bisa meleset. Bisa cuma prediksi kan. Hoda yang tahu nanti. Nah, Teja pasti di belakang, dan Kakang nanti tetap di kanan kan, dia pemain U23 kan, harus ada satu tetap pemain U23. Kemudian di tengah ada duet sebelumnya yaitu Julio Cesar sama Matrikardi. Di kiri masih Putros. Nanti kemudian di tengah Klok, ada Luciano. Terus di kanan nanti tetap Berguinho. Di ujung tombak kalau memang si Ramon ini belum benar-benar fit, tetap William. Terus di kiri Beckham atau Sadil. Beckham atau Sadil ya. Yang Mas Giri akan memperhatikan adalah ini itu ya. Sepertinya ada perubahan sih. Sebenarnya ada perubahan. Kalau misalnya taktik sendiri,
Persijap Jepara ini tipe permainan yang seperti apa? Persijap saya pikir akan langsung ngegas sih. Akan langsung ngegas. Tahu lah ini mereka rumah iya di mana-mana lah tim tuan rumah, walaupun secara level mungkin beda, tapi mereka akan tetap ngegas dari awal. Mereka akan bermain menekan, main pressing untuk membuat ya Persib kehilangan bola secepatnya lah. Seperti kemarin melawan Manila Tiger. Persib itu seperti main dari antara pemain itu terlalu jauh sehingga ketika di pressing itu cepat kehilangan bola. Nah, mungkin Persijap akan memperlakukan seperti itu. Mereka akan pressing Persib agar kehilangan bola dan mereka bisa menguasai permainan. Saya yakin sih mungkin ini adalah yang sudah dianalisis oleh timnya Boyan ya. Mudah nanti permainannya agar tetap rapat dan besok mudah-mudahan nih Bobotoh bisa bangun senyum-senyum lagi karena walaupun kemarin yang lawan Manila ini menang, rasanya para Bobotoh ini masih kecewa, kurang puas gitu ya. Mudah-mudahan besok bisa bangun dengan rasa lebih puas ya melihat taktik dan permainan dari masing-masing pemain ya. Seperti itu. Nah karena kita udah di penghujung segmen, tentunya kita akan tutup dengan tebak skor. Walaupun gak ada hadiahnya ya, tebak skor. Rena harus tebak juga ya? Enggak ada, saya host aja, nggak apa. Begitu aja yang tebak skor malam ini. Kayaknya tetap menang. 3-0 boleh lah. 3-0, Sebagai tim tamu, pede ya, tetap 3-0. 3-0 kita mudah-mudahan terwujud ya. Semoga para pemainnya bisa mengkabulkan ekspektasi di 3-0. Tapi apapun itu semoga bisa menyusul Persija ya untuk membawa 3 poin kedua di pekan kedua ini. Bobotoh dan Tribuners, ini perbincangan kita tentang preview pertandingan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara. Jangan masih lama. Persib Bandung versus Persijap Jepara yang akan berlangsung nanti malam ya pukul 18.30 ya waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara sana. Dan buat Bobotoh dan Tribuners yang masih belum puas dan masih pengen membaca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib ngobrolin Persib berikutnya. Sampai jumpa lagi.